Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan untuk mengecek penanganan bencana dan kondisi korban di wilayah Sumatera. Hari ini pemirsa, Presiden memantau sejumlah lokasi bencana di Aceh. Presiden terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pagi tadi dan sudah tiba di Kabupaten Biren. Presiden tiba untuk mengecek perkembangan penanganan bencana di wilayah Aceh. Kepala negara juga dijadwalkan untuk menerima informasi terkini dari sejumlah pejabatan kepala daerah di Aceh. Kami kembali terhubung dengan rekan Muhammad di Kabupaten Biren, Aceh untuk mengetahui perkembangan kedatangan Presiden dan juga rombongan. Muhammad, selamat siang kembali ke Anda. Di informasi terakhir bahwa kita mendapatkan kabar Presiden sudah tiba di Biren ya. Pada saat ini kami melihat visual tenda dan juga masyarakat. Agenda apa yang kemudian di siang hari ini akan dilaksanakan terlebih dahulu, Muhammad? Ya, ini memang para warga pengungsi yang telah menunggu kedatangan presiden. Mereka memang begitu antusias ya datang untuk menuju presiden, dan presiden sudah melewati tenda ini. Ini presiden menuju ke lokasi jembatan putus, yaitu di Desa Petimane, Kecamatan Jadi, Kabupaten Biren Aceh, di mana memang untuk melihat langsung kecamatan maksud kami jembatan yang putus, yaitu jembatan lintas tengah Aceh yang menghubungkan Kabupaten Bina Meriah, Aceh Tengah dan Jaya Lues. Di mana memang pengerjaan kalau kita lihat baru sekitar 30% ataupun 40%, dan pekerjaan terus berdiri. Dan mungkin untuk percepatannya, Presiden ingin meninjau langsung tanah untuk melihat kondisi ataupun proses pengerjaan yang masih dilakukan oleh pihak baik itu dari PUPR, Kementerian PUPR maupun dari pemerintah Aceh sendiri. Dan sejauh ini memang baru saja Presiden melewati lokasi. Kebetulan camp pengungsian ini berada di tidak jauh dari lokasi jembatan ambruk ataupun jembatan putus lintas tengah. Jembatan ini merupakan jembatan nasional yang juga menghubungkan beberapa kabupaten di Aceh. Ya, bisa kita lihat pemirsa, memang Presiden baru saja lewat. Mungkin sebentar lagi Presiden akan menjumpai beberapa pengungsi. Ini merupakan pengungsi yang rumahnya telah hilang. Sekitar 56 unit rumah di Desa Balai Tanah ini dikabarkan hilang, terjadi dimakan air banjir ataupun diserut oleh banjir, dan terjadi banjir bandang pada 26 Desember kemarin. Oke. Dan mereka sampai ini masih tinggal di Indonesia. Ya, Muhammad, jadi di lokasi saat ini bagaimana dengan kebutuhan masyarakat dari mulai logistik, kemudian perlengkapan bayi dan lain-lainnya, dan juga obat-obatan, apakah sudah terpenuhi? Memang kalau kita lihat langsung di beberapa camp pengungsian yang berada dekat dengan ibu kota Kabupaten Biren, memang makanan, sembako dan sebagainya semua telah terpenuhi. Kemudian mereka masih mengharapkan beberapa kebutuhan lainnya yang mereka memang tidak punya lagi, seperti baju, selimut, dan perlengkapan lainnya yang untuk bertahan hidup. Memang sejauh ini sampai relaksasi sejak menjelang 12 hari sudah pengungsi ini belum mendapatkan semacam tenda khusus untuk mereka berkeluarga. Sementara mereka tinggal di tenda pengungsian yang disediakan oleh warga desa, baik itu di Minasa, di kantor desa, dan beberapa gudang milik instansi swasta yang disediakan. Memang selain di beberapa kabupaten, di beberapa sektor pengungsian di Kabupaten Biren, di daerah ibu kota Kabupaten Biren, terdapat beberapa sektor pengungsian yang kecamatan masih terisolir, artinya masih bisa dibentuk melalui jalur darat. Mereka memang selain warga yang terkena imbas banjir itu sekitar 5.000-an warga, namun sekarang
menjadi masalah baru. Sedikitnya belasan ribu warga yang memang tidak punya akses untuk ke kabupaten kota yang tidak memiliki stok makanan atau logistik untuk dikonsumsi setiap hari-hari. Baik, Muhammad bicara soal koordinasi penanganan bencana kali ini. Eh, Anda melihatnya bagaimana situasi dan bagaimana sebenarnya komunikasi antara pemerintah kabupaten khususnya Biren, lokasi Anda saat ini berada, dengan Pemprov penanganannya? Memang kalau kita lihat di lapangan terlihat apakah ini memang bencana besar ataupun kewalahan dari pihak petugas, kita juga nggak tahu. Namun kalau kita lihat penggerakan untuk proses pemulihan pembangunan memang sangat sedikit lambat lagi karena mungkin terbatasnya peralatan dan juga material yang dan juga tenaga kerja yang dikerahkan. Seperti halnya sampai saat ini ada 3 kabupaten kota yang masih terisolir, artinya tidak bisa ditembus dengan jalan darat. Untuk logistik sementara memang mereka bergantung kepada distribusi yang melalui jalur udara, yaitu melalui Bandara Dendeli, Meriah. Memang sangat tidak cukup. Bahkan sebagian di antara warga yang bisa keluar dari kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah mulai keluar ke Biren untuk mencari bantuan. Mereka di sana katanya seperti tidak ada kehidupan karena semua barang-barang telah mahal. Itu pun kalau ada kadang bagian pasar juga tutup dan juga beberapa toko tutup total karena tidak ada pasokan logistik yang dari kabupaten lainnya. Oke. Gitu. Baik, ya. Muhammad, tentu kehadiran dari Presiden di lokasi ini kita atau diharapkan bisa ya memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Nah, di siang hari ini pemirsa, sambil ada laporan dari rekan kami di sebelah kanan layar Anda adalah situasi terkini dari laporan rekan kami Muhammad di Biren, dan sebelah kiri adalah titik di mana Presiden Prabowo mengunjungi beberapa lokasi. Ini untuk memantau situasi terkini di sana dan juga penanganan bencana, bahwa sebelumnya juga sudah ada informasi dari pemerintah rencananya Presiden akan meninjau pemasangan 2 jembatan beli tepatnya di Sungai Tepin Mane, Aceh Biren, pemirsa, bahwa Seskap menjelaskan jalur ini merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Medan dengan Banda Aceh dan sejumlah kabupaten kota di Aceh. Jembatan beli yang dipasang ini memiliki bobot sekitar 50 ton, berfungsi sebagai jembatan sementara, tapi bisa difungsikan sebagai jembatan permanen dalam kondisi darurat. Bahwa kerusakan infrastruktur di Sungai Tepin Mane ini terjadi akibat meluapnya aliran sungai yang kini melebar atau lebarnya mencapai 180 meter, jauh meningkat dari kondisi normal sekitar 100 meter. Menurut Seskap Tedi, pemerintah menargetkan akses logistik segera tersambung kembali dengan pemasangan 2 jembatan beli kali ini. Muhammad, jadi untuk saat ini, untuk akses menuju titik Anda berada, bagaimana prosesnya? Apakah ini sudah bisa dilalui secara normal oleh umum? Ya, memang dapat saya laporkan memang untuk akses menuju baik itu sebagian besar dari Kecamatan Judu sendiri dan 3 kabupaten lainnya melalui menggunakan, ada sebagian di antara menggunakan speedboat milik tol air ataupun milik TNI yang disiagakan. Ada juga perahu karet milik warga dan perahu kayu milik warga setempat, dan yang paling ini kemudian ada yang menggunakan seling. Seling ini memang kekuatannya tidak begitu kokoh, ya sekali jalan bisa jadi mungkin bertahan sekitar 3 atau 200 kilo saja untuk sekali pengiriman melalui seling. Memang kondisi ini sangat prihatin kita lihat. Dengan kondisi seperti ini, petugas setiap hari mentransfer sekitar 8 ton logistik, baik itu untuk sebagian besar warga Judus maupun
sebagian besar, sebagian lainnya warga Banda Meriah. Memang sebagian maksud kami memang lokasi tersebut prosesnya sangat lambat karena mungkin tidak bisa ditransfer atau dikirim secara jumlah besar. Kalau demikian dari pukul 7 hingga pukul 17 ataupun 18 WIB, Oke, relawan baik. tersiaga di sana untuk membantu warga-warga yang ingin menyeberang dan mendapatkan bantuan. Begitu. Oke. Muhammad ditahan terlebih dahulu, kita sedang menyaksikan visual Presiden pemirsa meninjau lokasi bencana kali ini di Kabupaten Biren. Ini merupakan kunjungan kedua kalinya dari Presiden untuk meninjau langsung penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.